kedua, pengertian makalah menurut Surakman. Menurut Surakman, makalah adalah jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Yang kedua, ciri-ciri makalah. Makalah yang baik umumnya memiliki ciri-ciri: yang pertama, akurat dan menyeluruh; yang kedua, memiliki sumber informasi yang baik; yang ketiga, seimbang; yang keempat, kreatif; yang kelima, secara teknis penulisannya benar; dan yang keenam, tertata dengan baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis dari makalah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada makalah deduktif. Makalah deduktif biasanya berdasarkan pada kajian yang teoris dan relevan dengan permasalahan yang sudah dibahas. Yang kedua ada makalah induktif. Makalah induktif ini makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Yang ketiga ada makalah campuran. Makalah campuran yaitu gabungan antara makalah deduktif dan induktif. Makalah campuran dibagi menjadi 6. Yang pertama ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah biasanya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah yang telah ditutup. Yang kedua ada makalah kerja. Makalah kerja diperoleh dari hasil sebuah proses penelitian dan memungkinkan penulis berargumentasi dari permasalahan yang didapat dari sebuah proses penelitian. Yang ketiga ada makalah kajian. Makalah kajian itu isi makalah biasanya sebagai pemecah suatu permasalahan yang bersifat kontroversial. Yang keempat ada makalah posisi. Sering digunakan untuk karya tulis dan ditulis atas permintaan suatu pihak. Yang kelima ada makalah analis. Makalah analis ini bersifat objektif empiris. Yang keenam ada makalah tanggapan. Makalah tanggapan ini biasanya sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang berisikan reaksi terhadap suatu bacaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi makalah. Fungsi makalah yang baik dan benar adalah: yang pertama, makalah dibuat untuk melatih si penulis agar mampu menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar, sehingga mudah dicerna untuk si pembacanya. Yang kedua, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi si penulis. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoris maupun konsep praktis. Yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Terima kasih. Cara penulisan makalah yang baik dan benar. Yang pertama adalah cover. Cover atau sampul makalah membuat judul makalah serta nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat, dan tahun terbit. Nama penulis ditulis dengan jelas, nama asli dan nama lengkap tanpa disingkat, serta tanpa menyebutkan gelar. Alamat penulis memuat nama instansi atau lembaga tempat penulis bekerja atau menempuh jenjang studi atau universitas. Tahun terbit adalah tahun pada saat makalah telah selesai penelitian dan penulisannya, kemudian diterbitkan untuk umum. Judul pada halaman cover atau sampul menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan besar font sebesar 14. Ditulis dengan pengaturan layout center atau rata tengah. Untuk penulisan nama penulis, tidak diperlukan huruf kapital untuk semua kata, cukup huruf kapital di awal kata. Namun, untuk penulisan keterangan nama instansi atau jenjang pendidikan, menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal. Judul yang ditampilkan harus judul yang jelas, informatif, singkat namun menjelaskan isi dari penelitian dalam makalah tersebut. Anda tidak dianjurkan menuliskan judul makalah, misalnya, laporan penelitian kajian sosial di masyarakat. Anda harus menjelaskan judul tersebut lebih spesifik lagi, seperti pengaruh budaya patrilineal dalam kehidupan masyarakat Jawa. Judul tersebut akan menginformasikan kepada pembaca garis besar dari isi atau bahasan makalah Anda. Contoh penulisan cover atau sampul adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak ditulis dalam dua bahasa atau dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Untuk penulisan dalam bahasa Indonesia, tidak diperbolehkan menulis lebih dari 250 kata. Sedangkan untuk penulisan abstrak dalam bahasa Inggris, tidak diperbolehkan menulis lebih dari 200 kata. Abstrak dapat berisi ringkasan atau bahasan pokok dari makalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesa, serta sedikit rangkuman hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan. Jika Anda ingin menerbitkan makalah Anda pada skala internasional, maka Anda harus meletakkan abstrak pada halaman utama sebelum abstrak bahasa Indonesia. Begitu juga jika Anda ingin menerbitkan makalah untuk sasaran skala nasional, maka Anda harus menuliskan abstrak dalam bahasa Indonesia di halaman awal, baru kemudian abstrak bahasa Inggris di halaman selanjutnya. Penulisan abstrak menyesuaikan tujuan dan sasaran Anda membuat makalah. Kata kunci menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu menyesuaikan bahasa yang digunakan pada abstrak. Jika abstrak dalam bahasa Indonesia, maka kata kunci dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika abstrak dalam penulisan bahasa Inggris, maka kata kunci harus dalam bahasa Inggris atau keywords. Kata kunci terdiri tidak lebih dari 3-5 kata. Kata kunci ditempatkan di bawah penulisan abstrak. Pada intinya, penulisan abstrak harus disesuaikan dengan tema dan tujuan penulisan makalah itu sendiri. Sedangkan kata kunci merangkum apa yang tertulis dalam abstrak serta makalah penelitian Anda. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat adalah kata pengantar. Kata pengantar mencakup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh namun umum. Hal ini perlu dilakukan agar pembaca mempunyai pandangan umum dari penelitian dalam makalah tersebut. Di akhir kata pengantar, penulis juga diperbolehkan menuliskan harapan penulisan makalah tersebut, manfaat bagi pembaca, kemudian penulis juga menerima masukan berupa kritik dan saran dari pembaca, serta mencantumkan nama lengkap penulis, tempat dan tanggal atau tahun waktu penulisan makalah tersebut, namun tanpa dibubuhi tanda tangan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan bahasan awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Pendahuluan tidak perlu ditulis secara luas. Pendahuluan dapat dijelaskan secara umum dan singkat, namun tujuan dan maknanya jelas. Dalam bab-bab pendahuluan mencakup bab-bab penting dalam penelitian makalah. Biasanya, di dalam pendahuluan terdapat 3 poin penting yang menjadi subbabnya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Selanjutnya yang keenam yaitu latar belakang. Latar belakang menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan, serta mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti kemudian dianalisa dalam sebuah makalah. Latar belakang juga menjelaskan fakta-fakta, data, temuan penelitian sebelumnya, dan referensi yang penulis temukan, yaitu alasan yang membuat peneliti ingin meneliti hal tersebut. Latar belakang ditulis dengan metode piramida terbalik, yaitu mengerucut ke bawah. Pada awalnya, penulis menjelaskan secara luas dan umum gambaran permasalahan, kemudian lama-kelamaan dikerucutkan menjadi poin permasalahan krusial, objek, serta ruang lingkup yang ingin diteliti. Selanjutnya yang ketujuh yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Biasanya, rumusan masalah sangat singkat dan padat, tidak lebih dari 1 paragraf serta berisi poin-poin pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Cara membuat rumusan masalah yang baik adalah mengerucutkan permasalahan melalui cara penyempitan kajian permasalahan yang begitu luas dan umum, menjadi masalah yang sangat khusus, spesifik dan menjurus, serta ditulis dalam bentuk pertanyaan yang kemudian akan diteliti sebagai sebuah penelitian. Tujuan penulisan rumusan masalah sangat penting, yaitu alasan dari dilakukannya penelitian dalam makalah tersebut. Rumusan masalah juga berfungsi sebagai pedoman atau penentu arah penelitian, penentu metode dan teori yang akan diambil untuk digabungkan sebagai landasan teori dalam penelitian, serta memudahkan peneliti untuk menentukan sampel dan populasi penelitian. 8. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan dibagi menjadi 2, tujuan fungsional dan tujuan individual. Tujuan fungsional lebih ditujukan kepada instansi yang terkena imbas dari hasil penelitian makalah yang Anda buat, yaitu manfaat penelitian Anda diharapkan mampu menjadi landasan mengambil kebijakan atau keputusan. Tujuan individual, manfaat lebih kepada individu, yaitu menambah ilmu pengetahuan,
pengenalan, serta pengamalan baru terhadap kajian yang belum diteliti sebelumnya. Tujuan pembahasan juga memiliki manfaat penelitian kepada penulis, yaitu menambah kaidah wawasan penulis. 9. Isi berisi uraian pokok dari topik makalah. Isi menjelaskan tentang permasalahan penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data-data yang diperoleh di lapangan. Isi juga menjelaskan tentang definisi dan landasan teori, ulasan materi, penyelesaian masalah, serta solusi atau hasil penelitian. 10. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. Kesimpulan juga menjabarkan apakah penelitian yang dilakukan telah menjawab perumusan masalah atau masih diperlukan penelitian lanjutan. 11. Saran. Saran lebih ditunjukkan penulis kepada pembaca. Tujuan atau harapannya adalah agar pembaca mampu menerapkan atau menggunakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam aplikasinya secara langsung di masyarakat, baik secara teoris maupun praktis. 12. Penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca, yaitu berharap agar penelitian tersebut bermanfaat kepada pembaca. Penutup juga menjelaskan kekurangan serta kelebihan dalam penulisan makalah penelitian. 13. Daftar pustaka. Daftar pustaka dipergunakan dalam penyusunan makalah. Daftar pustaka berisi paling sedikit 25 referensi, bisa dari jurnal maupun buku. Penulisan daftar pustaka harus disusun secara sistematis, serta diurutkan secara sistematis berdasarkan abjad. Daftar pustaka terdiri atas nama pengarang, tahun terbit publikasi, judul publikasi, serta tempat terbit dan penerbit. Pengaturan penulisan nama dalam daftar pustaka adalah dengan ketentuan nama keluarga harus ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh nama panggilan, seperti pada contoh gambar tersebut. Baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Makalah secara umum merupakan salah satu karya tulis yang membahas suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup dan masalah secara ilmiah. Makalah sendiri memiliki fungsi dan jenis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan tugas yang ditentukan. Adapun tata cara penulisan makalah yang baik dan benar diantaranya: pertama, cover; yang kedua, kata pengantar; yang ketiga, abstrak; yang keempat, daftar isi; yang kelima, pendahuluan, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian; yang keenam, pembahasan menjabarkan rumusan masalah yang tertera pada pendahuluan; yang ketujuh, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sarannya, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam secara penulisan maupun pembahasan. Dengan adanya makalah ini, penulis mengharapkan implementasi dan pengaplikasian pengetahuan yang didapatkan pembaca dari hasil karya tulisnya untuk kehidupan pembaca dalam ranah pendidikan yang semakin berkembang saat ini dan yang akan datang. Baik, terima kasih. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.